collapsed, we would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. Mira, huevón, durísimo, chamo. Ya vas a ver un incendio, pero una vaina... Oye, marico, algo está pasando. Verga, marico. 3 Januari 2026, dunia tersentak. Langit Caracas yang biasanya hangat, tiba-tiba berubah menjadi merah oleh api. Kalian pasti sudah dengar beritanya. Amerika Serikat melancarkan Operation Absolute Resolve, sebuah serangan kilat yang melumpuhkan Venezuela dan membawa pergi pemimpin mereka. Bagi para pengamat militer, ini adalah strategi perang modern yang brilian. Bagi politikus, ini adalah pergeseran kekuasaan. Tapi, bagi kita yang berjalan di unseen path, bagi kita yang melihat melampaui fisik, ini bukan sekedar invasi. Ini adalah ritual. Ini adalah benturan energi raksasa yang sudah dituliskan di langit, jauh sebelum rudal pertama diluncurkan. Kenapa tanggal 3 Januari? Kenapa saat bulan sedang purnama penuh? Dan apa yang terjadi ketika teknologi modern mencoba menaklukkan tanah yang dijaga oleh entitas kuno seperti Maria Leonza? Selamat datang kembali di Usagi's Journey. Hari ini kita tidak bicara politik. Kita akan membedah anatomi mistis dari perang yang baru saja terjadi. Siapkan teh kalian, nyalakan dupa. Mari kita menyingkap tabir. Welcome to the unseen path, Usagi's Journey. Dalam dunia okultisme dan western esotericism, tidak ada jenderal perang yang bergerak tanpa melihat langit. Sadar atau tidak, tanggal 3 Januari 2026 dipilih dengan presisi yang mengerikan. Mari kita lihat star chart saat serangan itu terjadi. Malam itu kita berada di bawah energi full moon Cancer, purnama di Cancer. Teman-teman, Cancer adalah zodiak yang melambangkan mother, home, dan homeland atau tanah air. Energinya sangat emosional, protektif, dan berkaitan dengan akar leluhur. Secara simbolis, menyerang sebuah negara tepat saat bulan purnama di Cancer adalah sebuah serangan langsung ke jantung ibu. Ini bukan sekedar menghancurkan markas militer, tapi secara metafisika ini adalah upaya untuk melukai rasa aman, security, dan fondasi emosional sebuah bangsa. Tapi lihat di sini, planet Mars, sang dewa perang, sedang berada di posisi mana? Ya, Aquarius. Aquarius adalah elemen udara, melambangkan teknologi, masa depan, dan kejutan tiba-tiba atau sudden strikes. Mars di Aquarius tidak berperang dengan pedang atau tank di lumpur. Ia lewat teknologi cyber dan datangnya secepat kilat, seperti drone atau serangan udara lainnya. Jadi, apa yang kita saksikan di Venezuela kemarin adalah manifestasi sempurna dari aspek ini. Teknologi udara, Mars in Aquarius, yang menghantam jantung tanah air, Moon in Cancer. Apakah Pentagon punya ahli astrologi? Well, sejarah mencatat Ronald Reagan punya. Jadi, bukan tidak mungkin tanggal ini dipilih untuk memaksimalkan dampak psikologis dan spiritualnya. Namun, ada satu hal yang mungkin dilupakan oleh para perancang perang ini di Washington. Venezuela bukanlah tanah kosong. Secara spiritual, tanah ini memiliki penjaga. Pernahkah kalian mendengar tentang Maria Leonza? Di Venezuela, Maria Leonza adalah dewi, ratu, dan ibu bagi jutaan penganut spiritualisme lokal. Energinya berpusat di Gunung Sorte, Cerro Maria Leonza. Di sana, ribuan orang melakukan ziarah setiap tahunnya. Dalam
kultus Maria Lyonza, ada yang disebut Las Tres Potencias, 3 kekuatan. Salah satunya adalah Cacique Guaycaipuro, atau roh kepala suku Indian yang dulu mati-matian melawan penjajah Spanyol. Coba bayangkan skenario-nya. Sebuah kekuatan asing, Amerika, datang lagi menyerbu ke tanah mereka. Secara energi ini membangkitkan memori seluler dan luka sejarah di tanah tersebut. Ledakan bom dan tumpahan darah di tanah Venezuela minggu lalu dalam kacamata metafisika adalah sajen negatif yang membangunkan kemarahan entitas-entitas tua ini. Gunung Sorte dipercaya sebagai portal dimensi yang kuat. Ketika perang fisik terjadi, getaran ledakan itu mengganggu ley lines atau jalur naga bumi di sana. Pertanyaannya, apakah operasi militer sukses secara fisik, tapi gagal secara spiritual? Apakah mereka yang tak terlihat akan membalasnya dengan cara yang lain? Nature always fight back. Sekarang kita bahas mantranya. Ya, kalian tidak salah dengar. Nama operasi militer adalah mantra. Nama sandinya Absolute Resolve. Dalam dunia magic, kata-kata adalah niat, attention. Kata absolute berarti mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Totalitas. Kata resolve bisa berarti penyelesaian atau tekad yang bulat. Ini adalah sebuah sigil verbal. Amerika tidak menamakan Operation Freedom atau Operation Justice. Kali ini mereka menggunakan kata-kata sifatnya binding atau mengikat. Mereka ingin memanifestasikan hasil yang mutlak. Mereka ingin menyelesaikan masalah Venezuela sekali untuk selamanya. Ini adalah chaos magic dalam skala geopolitik. Mereka memproyeksikan will atau kehendak mereka ke alam semesta lewat nama itu. Tapi ingat, setiap mantra punya konsekuensinya. Backfire. Ketika kamu menginginkan sesuatu secara mutlak, semesta biasanya akan mengambil bayarannya setimpal. Keseimbangan harus terjadi. Apa yang harus dikorbankan sebagai penyeimbang kemenangan mutlak ini? Kita lihat saja nanti. Terakhir, aku ingin bicara soal egregor. Egregor adalah entitas, energi yang tercipta dari pikiran kolektif banyak orang saat ini. Ada 2 egregor raksasa yang sedang bertabrakan di atas langit Amerika Latin. Satu adalah egregor kekuasaan atau empire, dominasi. Satu lagi adalah egregor revolusi atau perlawanan yang sudah dipupuk puluhan tahun di sana. Dampaknya apa ke kita? Meskipun kita di Indonesia, jauh dari Venezuela, energi ketakutan itu merambat lewat frekuensi berita dan media sosial. Jika kalian merasa dada sesak, cemas berlebihan atau emosi yang tidak stabil dalam beberapa hari terakhir sejak tanggal 3 Januari, itu bukan kebetulan. Kalian sedang menyerap residu dari benturan egregor ini. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa perang bukan hanya soal siapa yang punya senjata lebih canggih, tapi soal siklus waktu, astrologi, dan pertarungan energi di balik layar. Untuk teman-teman semua, tetaplah membumi, grounded. Jangan biarkan ketakutan dari berita menguasai medan energi kalian. Kirimkan doa untuk kedamaian bumi, karena pada akhirnya bumi yang terluka akan mempengaruhi kita semua penghuninya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya faktor mistis berperan dalam jatuhnya Venezuela? Tulis teorimu di kolom komentar. Saya Usagi, pamit undur diri. Tetap waspada, tetap sadar, trust your journey. Rahayu, rahayu, rahayu.